Shalom adik-adik. Bagaimana kabar adik-adik di rumah hari ini? Luar biasa. Kasih tos sama mama papa dulu ya. Iya. Tos. Adik-adik, wah ternyata hari ini kita semua bersuka cita ya Kak? Iya. Nah, sebulan ini kita sudah banyak banget bicara tentang transparan. Apa Kak? Transparan. Transparan di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Dan adik-adik masih ingat nggak? Minggu kemarin kita bicara tentang membangun integritas kan Kak? Iya betul Kak Debbie. Tetapi adik-adik tahu nggak ketika kita mau berintegritas banyak banget tantangan-tantangan yang kita hadapi loh adik-adik dan kakak-kakak. Iya. Gak mudah ya. Nah berarti setiap kita adik-adik dan kakak-kakak juga tidak usah takut dan tidak usah Khawatir. Oke, yuk semuanya kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Oke adik-adik yang ada di rumah, kita mau berdoa untuk kita mulai ibadah kita hari ini. Semuanya tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini, hari Minggu ini Tuhan. Kami datang buat Tuhan Yesus. Ini kami, ini hati kami, ini kaki kami, ini tangan kami, ini suara kami Tuhan. Kami mau mempergunakan buat Tuhan Yesus untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Untuk nyanyian kami, untuk tarian kami Tuhan. Kami undang Roh Kudus-Mu hadir untuk hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik yang percaya katakan, Amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Yuk adik-adik bangkit berdiri, kita memuji Tuhan ya. Yeay. Bersama Yesus, sebab Dia penolong kita. Ku kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Takkan ku lelah, takkan ku lelah, sekolah setiap hari takkan ku lengah, belajar tiap hari karena ku tahu ku sanggup melakukan karena Yesus menolongku. Lagi ku kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Tiba ulangan, tak pakai contek-contek. Tiba ulangan, gak pakai tanya-tanya, sebab ku tahu ku sanggup melakukan karena Yesus menolong. Sekali lagi katakan, cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Karena siapa? Karena Dia penolong. Sekali lagi katakan, karena Dia penolongku. Yeay. Bersukacita ya adik-adik ya. Pastinya Kak Debbie. Ya. Adik-adik pastinya bersuka cita karena Tuhan Yesus selalu menolong Kita. Oke adik-adik, sebentar. Kita mau dengarkan firman Tuhan ya. Duduk yang rapi, yang manis. Lipat tangannya adik-adik. Kita siapkan ya hati kita untuk dengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, tolong bantu kami ya untuk kami mengerti, mendengar tentang firman Tuhan hari ini. Pagi hari ini Roh Kudus bantu kami ya. Terima kasih Tuhan Yesus.
adik-adik, ada yang masih ingat nggak pelajaran kita minggu lalu? Ya, tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Apakah yang terjadi dengan mereka, Kak Awong? Mereka tetap jujur ya adik-adik dan tetap menurut sama Tuhan dan tidak mau menyembah patung. Kalau dulu Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak menurut sama Tuhan dan mau menyembah patung, apakah Tuhan akan senang dengan mereka? Tidak ya adik-adik, Tuhan akan sangat sedih. Karena Sadrak, Mesak, dan Abednego terus percaya dan menurut sama Tuhan, Tuhan menjaga mereka dan mereka bisa mengalami kejadian yang luar biasa. Mereka keluar dari dapur api tanpa terbakar adik-adik. Betul sekali. Nah, hari ini kita mau belajar tentang kupu-kupu yang cantik. Wah, kupu-kupu yang lucu. Nah, Wah. untuk lebih lanjut lagi kita nonton video ini. Dari telur menjadi larva. Awalnya, kupu-kupu dewasa menghasilkan telur yang kemudian menetas menjadi larva. Larva adalah nama lain dari ulat. Apakah kamu tahu? Ternyata ulat-ulat tadi makan terus-menerus sejak mereka menetas sampai mereka berumur 10 hari. Mereka terus tumbuh semakin besar setiap harinya. Dari ulat menjadi kepompong. Setelah 7 sampai 10 hari, ulat-ulat tadi mulai bergelantungan di ranting atau daun. Dan pelan-pelan mereka berubah menjadi pupa atau disebut juga kepompong. Ayo kita perhatikan apa yang terjadi dengan ulat ini. Ulat itu akan berada di dalam kepompongnya selama 7 sampai 10 hari. Dan pelan-pelan ulat itu berubah menjadi kupu-kupu. Dari kepompong menjadi kupu-kupu. Lalu setelah itu, kupu-kupu akan berusaha keluar dari kepompongnya. Kupu-kupu memiliki mulut yang berbentuk tabung menggulung seperti belalai yang berfungsi untuk mengambil sari bunga atau nektar. Setelah keluar dari kepompongnya, kupu-kupu akan menempel pada daun atau ranting sampai sayapnya menjadi kering. Setelah itu, kupu-kupu siap untuk terbang. Setelah beberapa minggu kemudian, kupu-kupu tadi akan menghasilkan telur yang kemudian menetas menjadi larva atau ulat lagi. Inilah urutan peristiwa yang terjadi pada saat ulat berubah menjadi kupu-kupu. Wah, ternyata kupu-kupu berasal dari telur yang kemudian menjadi ulat, lalu menjadi pupa atau kepompong. Baru setelah itu menjadi kupu-kupu yang cantik. Nah, untuk menjadi pupa atau kepompong, ulat tuh harus makan yang banyak adik-adik, bahkan sebanyak-banyaknya. Siapa yang di sini yang nggak suka makan? Ulat harus makan yang banyak supaya cepat besar. Adik-adik juga harus makan yang mama berikan ya, supaya cepat besar juga. Setelah ulat makan banyak, ulat membuat pupa atau kepompongnya.
Ulat berusaha sangat sulit untuk membuatnya. Jadi adik-adik yang belajar jangan cepat menyerah ya. Sekalipun sulit, adik-adik harus tetap tekun belajar. Karena anak-anak yang terus tekun adalah anak-anak yang berintegritas. Betul sekali. Nah, setelah kepompongnya jadi, si ulat harus tinggal di dalam kepompong yang kecil ya adik-adik. Nah, siapa di sini yang suka marah-marah? Kalau harus tinggal di rumah. Ayo siapa? Jangan ya adik-adik. Ulat aja mau tinggal di dalam kepompong cukup lama loh supaya bisa berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Nah, setelah waktunya yang cukup, si ulat keluar dari kepompong menjadi kupu-kupu yang cantik. Jadi adik-adik juga jangan cepat menyerah. Adik-adik juga harus tetap taat dengan apa yang menjadi perintah papa dan mama serta yang Tuhan ajarkan kepada adik-adik. Nah, seorang yang berintegritas adalah seorang yang berani berkata ya jika ya, berkata tidak jika tidak, selalu melakukan hal yang benar walaupun tidak ada yang melihat ya adik-adik, atau dalam keadaan yang memaksa kita untuk berbuat kesalahan. Jika kita berbuat kesalahan, maka kita harus berani mengakui kesalahan kita dan siap menerima hukuman. Sehingga orang lain melihat kita melakukan firman yang Tuhan ajarkan. Wah, luar biasa sekali firman Tuhan hari ini Kak Awon. Dan sekarang waktunya kita untuk ayat hafalan. Ayat hafalan kita terambil di dalam kitab Yakobus 1 ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Adik-adik, waktunya kita untuk aktivitas. Aktivitasnya bersama siapa? Kak Ardia. Dan sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. God bless. Bye-bye. Iya adik-adik, bagaimana dengan firman Tuhannya? Pastinya memberkati ya. Pasti ya Kak Debbie ya. Luar biasa memberkati. Pokoknya kalau Kak Debbie ditanya selalu luar biasa. Ya sudah, tidak apa-apa. Pokoknya apapun yang kita lakukan selalu luar biasa. Karena kita harus bersinar terang. Ayo kakak. Semuanya adik-adik badannya digoyangkan ke kiri, ke kanan. Nyanyi yuk. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Jesus is the light. Jesus is the light. I'm gonna let it shine. Jesus is the light. I'm gonna let it shine. Jesus is the light. I'm gonna let it shine. Let it shine. Let it shine. Let it shine. I will stomp my feet
hidup kita harus bersinar bagi kemuliaan Tuhan. Ayo Kak, kita akan terus memuji Tuhan adik-adik. Semua tepuk tangan yuk. Promises, everyone, you are alive. Your story isn't done. You're calling us to action. Everyone, everyone, everyone. 5, 4, 3, 2, 1. Let's get up, get up, get up. We're gonna live our faith out loud. Jesus, shining all we do. Let's get up, jump to. We're gonna put our trust in you. You are power, you are love, you are true. Jesus, I'm living love for you. Semua tepuk tangan ya. You are creator, You are creator, Savior, protector. Savior, protector. You keep your promises. You keep your promises. Everyone, you are alive. You are Your alive. story isn't done. Your story isn't done. Calling us to action. You're calling us to action. Everyone, everyone. 5, 4, 3, 2, 1. Let's get up, get up, get up. We're gonna live our faith out loud. Jesus, shining all we do. Let's get up, jump to. We're gonna put our trust in you. You are power, you are love, you are true. Let's get up. Come on. Let's get up, get up, get up. We're gonna live our faith out loud. Jesus, shining all we do. Let's get up, jump to. We're gonna put our trust in you. You are power, you are love, you are true. Jesus. Jesus, I'm living love for you. One more time, Jesus. Jesus, I'm living love for you. Jesus. Jesus, I'm living love for you. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Harusnya kita terus bersinar bagi kemuliaan Tuhan. Mami, apa kabar? Kembali bertemu dengan saya Ardian yang akan memandu anak-anak Anda untuk beraktivitas. Hari ini mereka sudah belajar dari sebuah kupu-kupu yang dengan tekun berjuang mulai dari telur sampai menjadi kupu-kupu dewasa. Aktivitas hari ini tak jauh dari kupu-kupu. Mari kita siapkan bahan-bahan yang dibutuhkan. Yang pertama, kita siapkan sebuah gunting. Terus
4 buah kertas origami dengan 4 warna. Usahakan Papi Mami siapkan yang bahannya dari kertas HVS ya. Shalom adik-adik, apa kabar? Hari ini Kak Ardian kembali bertemu kalian untuk beraktivitas. Hari ini kita akan membuat kupu-kupu. Siapa yang mau buat kupu-kupu? Yeay! Yuk kita mulai. Nah adik-adik, kita akan segera mulai. Ikutin instruksi kakak ya. Yang pertama, kita akan bagi kertas ini menjadi 2, lipat dari bawah ke atas. Adik-adik lipat yang rapi ya. Kalau sudah, buka lipatannya. Balik seperti ini. Lakukan hal yang sama, lipat jadi 2 dari bawah ke atas. Buka kembali lipatannya. Sekarang bentuk kertas seperti ini kita lipat. Yang sama dibagi 2 dari bawah ke atas. Buka lipatan. Sekali lagi lakukan hal yang sama dari bawah ke atas. Buka lipatannya. Nah, kita sudah mendapatkan pola. Step berikutnya, balikkan kertas. Kita angkat. Kalau kita angkat, kita lihat ada garis yang berbentuk segitiga. Nah, adik-adik pegang di pusat titik segitiganya. Yang ini kita buka. Yang buka agak dimasukkan ke dalam. Nah, tekan. Lalu lipat lagi sehingga bentuk seperti ini. Lakukan hal yang sama untuk sisi sebelah sini. Jadi segitiga. Sudut segitiga yang bawah kita mau lipat dari kiri ke kanan. Kita dapat sebuah segitiga lagi. Lalu kita ambil gunting. Kita mau gunting secara sedikit berbentuk lingkaran. Ikutin kakak ya. Nah, ujungnya saja yang digunting adik-adik. Oke, kalau sudah kita dapat sudut yang sudah tidak lancip, tapi seperti ini. Oke, buka kembali. Kembali seperti semua seperti ini. Ambil satu bagian, kita lipat di tengah. Lipat dari sini ke sini. Oke, kakak lakukan perlahan-lahan ya adik-adik. Lipat di tengahnya saja. Ya, lipatnya yang rapi. Nah, sudah. Lakukan hal yang sama untuk sisi sebelah sini. Kakak balik ya. Jadi seperti ini. Nah, sekarang kita balik. Lalu kita mau lipat yang ini. Yang ini kembali di belakang, tapi kita lipatnya agak lebihan adik-adik. Nah, jadi lebih dari garisnya seperti ini. Angkat, lalu lipat. Agak ditekan, di sini pakai jempol. Kupu-kupu kita sudah jadi. Adik-adik, lakukan hal yang sama untuk kertas yang lainnya ya. Nah, adik-adik, kakak sudah selesai membuat kupu-kupu. Bagus ya, ada warna pink, kuning, biru, dan hijau. Adik-adik di rumah bisa membuat sebanyak-banyaknya. Mudah kan? Nah, adik-adik, kupu-kupu ini kalau kita dengar cerita tadi sebelumnya, dari telur sampai jadi kupu-kupu, itu prosesnya panjang ya adik-adiknya. Tidak instan. Kenapa? Karena kupu-kupu itu tekun. Dia tidak mudah menyerah. Jadi hasilnya menjadi sebuah kupu-kupu yang indah. Seperti juga adik-adik. Kalau adik-adik tekun, taat sama papi mami, adik-adik pasti jadi anak yang punya integritas. Kalian bisa berkata ya kalau iya, kalau benar, atau berkata tidak kalau itu salah. Sehingga kalian juga pasti bisa jadi anak yang visible. Papi mami
kita sudah selesai beraktivitas hari ini. Ada aktivitas selama sepekan yang harus papi mami lakukan di rumah, yaitu minta anak-anak untuk perlihatkan aktivitas yang sudah mereka buat minggu ini. Hari ini kita membuat kupu-kupu. Nah, papa mami coba mintakan mereka buat. Nah, perlihatkan kepada papi mami hasilnya. Sekaligus minta mereka ceritakan kembali apa yang mereka ingat dari kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bagaimana mereka menceritakan yang antusias dan buat mereka bangga akan Sadrak, Mesak, Abednego yang mempunyai integritas. Nah, jika mereka banggakan itu semua, pastikan anak-anak juga punya integritas dalam hidup mereka yang ditanamkan sejak mereka masih kecil dengan usia mereka saat ini. Lakukan itu dengan konsisten selama seminggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Iya adik-adik, akhirnya kita akan tutup sekolah minggu kita hari ini. Semua adik-adik diberkati kan? Amin. Pasti diberkati. Yuk kita mau nyembah Tuhan, kita mau puji Dia sekali lagi. Angkat suara adik-adik ya. As your love in wave after wave crashes over me, crashes over me. For you are for us, you are not against us. Champion of heaven, you made a way for all to ask your love, ask your love in wave after wave crashes over me, crashes over me. For you are for us, you are not against us. Champion of heaven, you made a way for all to enter in. You make me brave, you make me brave, you make me brave. You call me out beyond the shore into the wave. You make me brave, you make me brave. No fear can hinder now the promises you make. You make me brave, you make me brave. Yes, you make me brave. Crashes over me, crashes over me. For you are for us, you are not against us. Champion of heaven, you made a way for all to enter in. Oke adik-adik yang di rumah, saya undang semuanya kita angkat tangan kita untuk berdoa, doa syafaat kita untuk hari ini. Berdoa batakasya karatu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk minggu yang terakhir di bulan Mei ini Tuhan. Penyertaan Tuhan banyak di setiap minggu demi minggu yang kami sudah pelajari
dengan firman Tuhan Bapa. Biarlah kami melakukannya Tuhan. Tinggal kami melakukan dan Roh Kudus-Mu yang menemani kami Tuhan. Tuhan Yesus, berkati orang tua kami, berkati pekerjaan mereka, berkati apa yang mereka lakukan. Tuhan Yesus, berkati juga kesehatan setiap keluarga kami Bapa. Bapa yang baik, kami angkat tangan Tuhan untuk Indonesia Tuhan. Mari Tuhan jaga Tuhan pemerintahan Indonesia Tuhan. Apapun yang pemimpin-pemimpin rencanakan untuk bangsa Indonesia ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang ikut campur tangan. Biarlah Tuhan yang berencana Tuhan. Bapa yang baik, ini doa kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa mendengarkan Tuhan dan memberikan satu mujizat di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Adik-adik yang di rumah, kita tetap angkat tangan, kita mau menerima berkat Tuhan. Diberkatilah setiap sekolah adik-adik, diberkatilah setiap aktivitas adik-adik, diberkatilah keuangan orang tua adik-adik, diberkati setiap kesehatan adik-adik. Biarlah Tuhan yang menyertai, biarlah Tuhan yang memberikan sukacita damai sejahtera yang daripada Tuhan Yesus. Sampai Tuhan datang untuk kedua kalinya. Adik-adik yang percaya katakan, Amin.